وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini masih memberikan kenikmatannya kepada kita semua, memberikan hidayah, memberikan pertolongan, sehingga dengan segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid yang insyaallah penuh keberkahan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, salat subuh dengan berjamaah. Salawat beriring salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita nanti-nantikan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah. Semoga Bapak Ibu hadirin hadirat kita semua yang hadir di sini menjadi satu di antara ribuan bahkan jutaan umat baginda Rasul yang nantinya bisa mendapatkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu tidak lupa kami mengingatkan bahwasanya di antara keutamaan majelis ilmu, di mana di dalam majelis itu disebutkan nama Allah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa anzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidak ada sebuah majelis perkumpulan di dalam perkumpulan ketika di dalamnya itu disebut ayat Al-Quran, dikaji ayat Al-Quran, kecuali Allah menurunkan di dalam majelis itu adalah sakinah, ketenangan, ketenteraman, keteduhan. Kemudian Allah meliputinya dengan rahmat ataupun kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini menjadi motivasi besar buat kita semuanya untuk istiqomah menjalankan atau menambah keilmuan thaqafah Islamiyah kita di dalam agama kita ini lewat majelis-majelis yang ada, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa kita, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini adalah di bulan Ramadan yang mana pahala ataupun amal ibadah kita sekecil apapun pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita mengingatkan untuk selalu menjaga adab ketika di masjid itu dengan meniatkan i'tikaf, sehingga duduknya kita semua di masjid dari awal kita datang sampai kita pulang itu senantiasa mengalir pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah di pertengahan bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian tujuan utama Ramadan ini kita lalaikan. Ibarat orang ketika melakukan sebuah perjalanan, dari awal mau melakukan safar itu sudah tahu tujuannya,
Begitu sampai di tengah-tengah safar, di tengah-tengah perjalanan mungkin ada rintangan, ada hambatan, ada ujian, sehingga orang tersebut melalaikan tujuan utamanya. Mungkin terpengaruh dengan sesuatu yang lainnya atau dan lain sebagainya, sehingga dia sedikit banyak melalaikan tujuan utama safar itu sendiri. Kira-kira orang seperti itu beruntung apa rugi? Pastinya rugi. Wong melupakan tujuan dari safar itu. Sama halnya dengan Ramadan. Dari awal datang kita memasuki bulan Ramadan, insya Allah niatnya sudah tahu, tujuannya sudah tahu. Nah, begitu datang sehari, 2 hari, 3 hari sampai di pertengahan, jangan sampai kemudian kita melupakan tujuan utama kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Tidak lain dan tidak bukan seperti yang ada di dalam ayat Al-Quran. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang mau memperbaiki diri, baik sendiri-sendiri dengan masyarakat maupun hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara karakter orang yang bertakwa itu adalah takut kepada Allah. Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Maka puasa ini kan bukan untuk yang lainnya, hanya untuk Allah. Nah, sebagaimana hadis qudsi yang sering kita hafal dan kita dengar, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu untukku. Nah, lewat hadis qudsi itu, wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung memberikan pahala ataupun balasan nanti di yaumil qiyamah. Maka puasa itu khalisun lillah, untuk Allah, tidak bisa dipamerkan. Mungkin kalau ibadah-ibadah yang lainnya bisa dipamerkan, sholat bisa dipamer-pamerkan, baca Quran bisa dipamer-pamerkan, ibadah haji itu bisa dipamer-pamerkan. Mentang-mentang sudah ibadah haji namanya tidak disebut Pak Haji saja sudah protes dan segala macam. Sedekah apalagi bisa dipamer-pamerkan. Tapi kalau puasa hanya untuk Allah, tidak bisa dipamer-pamerkan. Kan tidak ada tidak menjamin orang yang gemuk itu tidak pernah puasa. Tidak ada jaminan orang yang kurus selalu puasa. Karena ibadah puasa hanya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara tanda-tandanya adalah mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kita tahu bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka ulama-ulama zaman dulu sering kita dengar ya, ketika di luar Ramadan mereka membaca kitab, menulis kitab, mengarang kitab, mensyarah kitab-kitab. Tetapi ketika datang Ramadan, kitab-kitabnya itu ditutup, yang dibuka hanyalah Al-Quranul Karim. Nah, ini menunjukkan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran, yang mana pahalanya satu huruf saja membaca kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan alif lam mim satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga kalau kita baca Al-Quran misalnya 1 juz saja, kita hitung itu berapa. Misalnya kalau mau hitung-hitungan pahala, tapi tidak koper kita hitung per huruf di dalam Al-Quran itu tidak sempat. Yang penting kita baca saja sudah, pahalanya terus mengalir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal qana'atu bil qalil, ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita walaupun jumlahnya menurut kita sangat sedikit sekali. Nah, ini menunjukkan atau mengajarkan kepada kita bahwa Ramadan ini lewat puasa itu banyak-banyak bersyukur. Kita sekarang bisa makan sehari 3 kali, tetangga kita belum tentu. Kita bisa makan dengan nutrisi ataupun vitamin yang mencukupi, tetangga kita belum tentu.
Nah, ini merupakan kenikmatan yang besar. Lewat momen puasa itu kita jadi tahu, oh, ternyata seperti ini loh rasa lapar. Ternyata seperti ini loh tidak makan. Nah, itu perlu kita syukuri. Dan kita yang paling besar syukur kita adalah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan karena tidak semua orang berkesempatan bisa bertemu dengan bulan Ramadan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pada malam hari gilirannya bermalam di kamarnya Aisyah, istri Rasulullah. Karena istri Rasulullah kan tidak hanya satu ya. Pada saat itu malam itu berkesempatan memang jatahnya Aisyah. Datang Rasulullah ke kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Jangan bayangkan kamarnya Aisyah itu besar. Tidak ya. Kamarnya itu kecil. Buat Rasul dan Aisyah tidur saja tidak longgar. Suatu malam Rasul bangun di tengah malam mungkin ya, bangun. Kemudian Rasul sholat malam. Nah, ini nanti juga ada pembahasannya qiyamul lail ya, sholat malam. Terus ketika Rasul mau sujud itu tidak muat, maka Rasul harus menyingkapkan kakinya Aisyah. Baru kemudian Rasul sujud. Karena tersentuh kakinya Aisyah terbangun. Rasul sedang sholat. Seperti itu sampai subuh. Mau sujud harus menyingkapkan kakinya dulu, berdiri lagi, sujud lagi, singkapan kakinya lagi, dan seterusnya. Setelah subuh ditanya oleh Aisyah, ya Rasul, engkau ini kan ahli surga, kenapa kok ibadahnya sesemangat itulah bahasa kita? Rasul menjawab, afalan akuna abdan syakuro, apakah aku ini tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nah, maka rasa syukur Rasul itu ditunjukkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir itu adalah orang yang tujuan bertakwa itu mempersiapkan diri kita menghadapi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Ya, kita kan tahu kalau kita bertemu dengan Allah yang perlu kita persiapkan apa? Apa rumah, apa uang? Kan ya tidak. Yang perlu kita persiapkan adalah bekal yang banyak, pahala yang banyak, kualitas ibadah yang mencukupi nanti untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian perlu kita ingat bahwa tujuan Ramadan ini itu menjadi pribadi yang bertakwa. Jangan sampai di pertengahan ini yang kita sudah melewati masa-masa pertengahan ini, kita melupakan tujuan utama kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu masih teringat sekali kita membahas tentang hal-hal yang membuat hati itu hidup, yang membuat hati senantiasa mudah mendapatkan hidayah dari Allah, berfungsi, tidak sakit. Sebab kalau hati itu sakit, maka tidak bisa menikmati ibadah yang kita lakukan. Kalau hati itu tidak berfungsi, maka kita tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran yang kita baca, sholat yang kita lakukan, bahkan puasa yang kita lakukan saat ini. Kalau hati kita itu tidak bersih, sakit, maka tidaklah kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang kita lakukan. Maka ada beberapa hal yang kemudian bisa membuat hati kita itu sehat, membuat hati kita itu tidak berpenyakitan. Pertama dulu kita membahas tentang ada namanya istighfar. Kemudian ada yang namanya doa. Istighfar bisa membuat hati kita hidup. Doa membuat hati kita hidup, karena kalau kita berdoa berarti kan kita merasa tidak mampu, merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling suka dengan hambanya yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggalkan doa, malah Allah membenci kita. Disangkanya kita tidak butuh terhadap Allah. Bahkan Allah mencintai hamba yang berdoa, selalu berdoa. Nah, istilahnya
meminta banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap aktivitas apapun. Ajaran kita banyak mengajarkan masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, mau makan baca doa, buka puasa itu ada doanya sendiri, sahur dan seterusnya. Kita masuk di tempat yang asing itu pun ada doanya. Sehingga aktivitas apapun yang kita lakukan selama kita masih hidup diawali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita itu bisa bersih, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah as-salatu 'alan nabi, membaca sholawat atau mengucapkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun bisa membuat hati kita itu bersih, jauh dari penyakit. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran." Barang siapa membaca sholawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan membalas sholawat kepada orang itu 10 kali. Karena ayat Al-Quran mengatakan, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa mendatangkan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat kebaikan itu. Kalau kita baca sholawat satu, maka Allah membalas sholawat kepada kita itu 10 kali. Bagaimana kita kok membaca sholawat kepada Rasulullah? Tengok, Rasul itu orang yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari akhlaknya, dari nasabnya, dari pribadinya, dari keluarganya. Orang yang mulia. Bahkan namanya Muhammad. Kalau Bapak Ibu membuka literatur bahasa Arab ya, itu Muhammad itu maknanya sangat dalam sekali. Saya kutip dari Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi. Beliau mengatakan, orang yang memuji orang lain disebut dengan hamidun. Orang yang memuji orang lain disebut dengan hamidun. Orang yang banyak memuji orang lain disebut dengan Ahmad. Orang yang dipuji orang lain karena kebaikannya, karena budi pekertinya dan seterusnya, disebut dengan dalam bahasa Arab Mahmudun. Dan orang yang banyak dipuji orang lain, sering dipuji karena terlalu baik akhlaknya, mulia budi pekertinya, disebut dengan Muhammad. Maka Nabi kita kan namanya Muhammad, ya Ahmad. Maka tidak bukan lagi terkait budi pekertinya. Bahkan Aisyah mengatakan kana khuluquhul Qur'an, bahwasanya akhlak Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Begitu mulianya Rasulullah, sehingga sahabat Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah, itu kisahnya kan sangat menarik sekali. Beliau menjadi dimerdekakan oleh sahabat, kemudian setelah beliau dimerdekakan sama Rasul, dijadikan menjadi muadzin Rasulullah. Namanya melekat dengan Rasulullah, Bilal bin Rabah. Satu saat ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, wafat, Bilal itu tidak kuasa tinggal di Madinah, tidak kuat berdiam diri di Madinah. Sebab apa? Apapun yang beliau lihat mengingatkan kepada Rasulullah. Ketika datang waktu sholat, beliau ingat terhadap Rasulullah. Ketika di masjid, beliau ingat kepada Rasulullah, sehingga tidak kuat. Akhirnya apa yang dilakukan? Pergi meninggalkan Madinah, jauh ke negara lain misalnya. Kemudian hari berganti bulan dan seterusnya,
Satu saat Bilal itu, sahabat Bilal radhiyallahu anhu bermimpi bertemu Rasulullah. Di dalam mimpinya itu Rasul mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, limadza la tazuruna fil Madinah?" Kenapa kamu tidak mengunjungiku di Madinah wahai Bilal? Terus sahabat Bilal terbangun, menangis. Besok malamnya sama mimpinya, bertemu dengan Rasulullah. Disampaikan perkataan yang sama. "Ya Bilal, kenapa engkau tidak mengunjungiku di Madinah?" Sampai 3 kali bermimpi dengan mimpi yang sama, dengan kalimat yang Rasul sampaikan pun sama persis 3 kali. Begitu bangun, Bilal menangis. Ditanya sama istrinya, "Ya Bilal, kenapa engkau menangis setelah bangun tidur?" Bilal menyampaikan, "Ketahuilah, aku tidur tadi itu bermimpi dengan Rasulullah 3 kali dengan mimpi yang sama. Lah mimpinya seperti apa?" Rasul menanyai kepadaku, "Kenapa aku tidak mengunjunginya di Madinah?" Besoknya tidak menunggu waktu yang lama, Bilal langsung berkemas-kemas berangkat ke Madinah. Sesampainya di Madinah, bertemu dengan cucunya Rasulullah, Hasan dan Husain. Begitu Hasan dan Husain melihat sahabat Bilal datang, langsung dipeluk. "Ya Bilal, ya Bilal." Kemudian diminta untuk azan. "Ya Bilal, azan." Karena Bilal itu melekat dengan muadzin Rasulullah. Bertemu dengan sahabat-sahabat yang lainnya, "Ya Bilal, arihna, adzin fi shalah, adzin fi shalah," dan seterusnya. "Wahai Bilal, azan untuk salat ya Bilal." Sahabat Bilal mengatakan, "Wa kaifa uadzin wa qad tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana aku bisa mengumandangkan azan wong Rasul sudah meninggal dunia? Karena sahabat Bilal itu adalah muadzinnya Rasulullah. Nah, sampai akhirnya Hasan dan Husain menangis meminta, "Ya Bilal, azan ya Bilal." Akhirnya sahabat Bilal naik ke tempat untuk mengumandangkan azan. Begitu sahabat Bilal melafadzkan lafaz azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung seluruh kota Madinah itu ramai. Apa yang mereka sampaikan? Abu Isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasul dihidupkan kembali? Kenapa kau mengatakan seperti itu? Karena begitu mendengar suaranya Bilal, langsung melekat dengan Rasulullah. Abu Isa Rasulullah, apakah Rasul dibangunkan kembali dari kuburnya? Begitu. Sampai lafaz asyhadu anna Muhammadan, sahabat Bilal tidak bisa melanjutkan azannya, berhenti, langsung terjatuh nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Tidak kuat menyebut nama kekasihnya disebut. Saking cintanya sahabat Bilal terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat Bilal kemudian tersungkur jatuh menangis. Azannya dilanjutkan dengan sahabat yang lainnya. Begitu cintanya sahabat Bilal terhadap Rasulullah karena kemuliaan akhlaknya. Bahkan ada kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah dicaci maki oleh seorang pengemis, kemudian yang Rasul sampaikan ya tidak kemudian dibantah atau dibalas dengan caci makian, malah Rasul berbuat baik, disuapin, dikasih makan dan lain sebagainya. Padahal itu orang Yahudi, pada akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Ini lewat budi pekerti Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran. Nah, begitu mulianya Rasulullah, kenapa kita tidak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ajarannya di dalam salat kita itu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang selalu kita baca di dalam salat kita. Minimalnya kalau membaca salat Allahumma shalli ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad.
itu sudah dihitung salawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu saja kita baca, Allah balas dengan 10. Kita baca Sallallahu Ala Muhammad, Allah balas 10 kali untuk salawat kita. Salawat dari Allah mendoakan kita, ridho dan mendoakan kita, maka pahalanya sangat besar sekali, sehingga menjadikan hati kita itu bersih ketika kita sering membaca sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perintah Rasul pernah menyampaikan, barang siapa ketika namaku disebut dia tidak membaca sholawat, maka dia adalah orang yang pelit, orang yang kikir. Kalau nama Rasul disebut saja dia tidak membaca sholawat, itu Rasul menyampaikan dia orang yang pelit. Nah, maka di kesempatan yang lain Rasul pun menyampaikan, paling utama umatku nanti di hari kiamat aktsaruhum sholatan, aktsaruhum alayya sholatan. Yang paling banyak di antara mereka yang baca sholawat terhadapku. Nanti itulah umat yang paling mulia, yang paling utama di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka membaca sholawat ini menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya adalah, ataupun setelahnya ini adalah qiyamul lail, yang membuat hati kita ini hidup. Qiyamul lail, bangun malam untuk melakukan ibadah, sholat, baca Quran, berzikir dan lain sebagainya. Bagaimana tidak, sholat qiyamul lail itu membuat hati kita bersih. Wong kita hidup di malam hari di saat yang lainnya tertidur. Kita bangun di malam hari di saat yang lainnya tertidur. Kita sholat di malamnya hari di saat yang lainnya tidak terbangunkan. Maka itu membuat hati kita itu bersih. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan untuk dirinya sholat malam, bangun malam. Alhamdulillah kita tidak diwajibkan, ya, hanya dianjurkan, dianjurkan, disarankan, disunahkan, memperbanyak, menghidupkan malam. Alhamdulillah, ini Ramadan ini kita manfaatkan betul-betul. Bangun malam, sholat tarawih. Setelah sholat tarawih kita tidur, kemudian malamnya kita terbangun. Kalaupun tidak bisa di sepertiga malam atau pertengahan malam, pas sahur saja sudah. Bangun jam 3 sahur, sebelum sahur sholat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, insya Allah cukup. Bisa sholat tahajud, bisa sholat yang lainnya, sehingga malam kita itu hidup. Baca Al-Quran di malam hari. Ternyata membaca Al-Quran di dalam sholat malam itu menguatkan hafalan. Dulu sahabat pun demikian. Sahabat pun melakukan hal yang sama, menjaga hafalannya itu dengan bacanya di dalam sholat, lebih-lebih sholat malam hari. Dan itu membuat hati kita tuh hidup, sehingga di Al-Quran disebutkan walladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama. Salah satu karakter ibadur rahman di surat Al-Furqan, ya, itu adalah dan orang-orang yang yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama, terbangun pada malamnya dengan sujud dan bangun, mendirikan sholat, membaca Al-Quran, sujud dan seterusnya. Dalam hadis yang lain Rasul menyampaikan afdhalus sholati ba'dal maktubati qiyamul laili. Yang paling utama setelah sholat maktubah, sholat fardu, itu adalah sholat pada malam hari. Ulama, ada salah satu ulama yang berpendapat bahwasanya barang siapa ikut sholat tarawih dengan berjamaah, tidak meninggalkan masjid kecuali setelah imam selesai salam atau setelah selesai rangkaian tarawih, maka dihitung qiyamul lail. Maka ada yang sholat tarawih itu di malam hari, di tengah malam, ada yang jam 2 malam itu ada. Karena mereka berpendapat demikian, barang siapa mengikuti sholat tarawih dengan imam, tidak meninggalkan masjid atau meninggalkan imam kecuali imam sudah selesai dan dalam rangkaian sholat itu, maka dia dihitung dengan sholat malam. Maka alhamdulillah
rasa kesempatan yang sangat luar biasa sekali ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita terjaga puasa kita terjaga sholat malam kita, sehingga nanti kita di akhir Ramadan, tadi di awal saya sampaikan, disebutkan dalam hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, menjadi motivasi buat saya khususnya dan hadirat pada umumnya. Syukran ala husni timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.